Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Diikutin semuanya. Allahumma zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata bosan-bosannya kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan karunia kepada kita semuanya. Sampai saat ini kita diberikan kekuatan untuk melanjutkan aktivitas kita selaku seorang muslim, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Sebelum itu kita bacakan dulu surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, berkah dalam umur kita, dalam pada harta kita, keluarga kita, dan semua urusan kita Allah berikan keberkahan. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, bisa beribadah kembali secara normal, secara nyaman, dan sedang mencari rezeki Allah lapangkan rezekinya, diberikan kemudahan dan mendapatkannya, menjadi asbab wasilah untuk bekal ibadah. Sedang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Dan untuk orang tua kita, kakek nenek moyang kita, kaum muslimin dan muslimat yang sudah mendahului kita semuanya, kita doakan mudah-mudahan diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu berharap nanti Allah izinkan kita semuanya untuk berkumpul di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini tidak ada alasan kita untuk tidak menjadi orang yang bahagia, karena Nabi memberikan patokan atau standar orang itu bisa bahagia itu minimal dengan 3 hal. Jadi kalau 3 hal ini ada pada diri kita, harusnya kita menjadi orang yang merasakan kebahagiaan. Kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang pagi harinya itu dia merasakan keamanan, kenyamanan, ketentraman di tempat tinggalnya. Kita merasa aman nggak Pak sekarang Pak? Kan nggak ada yang ngancam kan? Nggak ada yang menekan kita gitu. Nggak ada pagi-pagi juga debt collector datang ke rumah kan gitu. Jadi kata Nabi, siapa yang merasakan kenyamanan di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadi, kemudian dia sehat badannya, insya Allah nggak ada yang sakit ya, insya Allah. Nah, sehat fisiknya, sehat kantongnya. Nah, jadi mu'afan fi jasadi, dia sehat badannya, wa indahu qutu yaumi, dan dia punya bekal untuk hari itu. Dia punya cadangan makanan untuk hari itu saja. Maka kata Nabi, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Seolah-olah dia dikucurkan, dilimpahkan kepadanya dunia dengan segala isinya. Jadi apa tadi? Pertama, nyaman, tenang, tentram di tempat tinggalnya. Keduanya, sehat badannya. Ketiganya, punya makanan untuk hari itu, untuk hari ini saja. Punya apa? Ada beras? Ada. Alhamdulillah. Jangankan sehari katanya, sebulan udah nyetok tuh ya. Kekhawatirannya sangat tinggi.
Nah, padahal Nabi mengatakan itu punya hari ini, makanan untuk hari ini, maka seolah-olah dia dilimpahkan kepadanya dunia dengan segala isinya. Maka itu konsep sebenarnya bagaimana kita bisa merasakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak bersyukur dengan pemberian Allah yang saat ini. Yang bikin kita tidak bersyukur itu adalah karena memikirin yang enggak ada. Sebenarnya kan itu kan, gitu. Yang ada tidak disyukurin karena nginget-nginget yang enggak ada. Padahal lagunya jelas. Syukuri alfat yang ada. Jadi syukuri alfat yang ada. Ya iya. Nggak ada, bukan syukuri Innova yang ada, syukuri alfat yang ada, itu lagunya gitu. Ya. Jadi yang ada yang disyukuri yang ada. Kenapa? Jadi ini mungkin cerita lama. Ada orang punya uang 100.000 tapi bahagia, ada orang punya 1 miliar tapi sedih. Kenapa gitu? Yang punya 100.000 ini yang megang 100.000 karena 3 hari kelaparan dia. Sudah 3 hari kelaparan dapat uang 100.000, senangnya luar biasa. Ini yang 1 miliar ini karena yang 9 miliar ini dicolong orang, jadi dia mikirin yang hilang itu. Gitu ya. Akhirnya besar kecilnya itu bukan jaminan untuk dia senang atau bahagianya, enggak ya. Jadi susah senangnya itu bukan pada nominalnya, bukan pada besar kecilnya, tapi persepsi kita tentang hal itu yang membuat seseorang itu akan bahagia. Allah. Nah, kalau bahagia kan ibadahnya juga enak gitu ya, tenang gitu harusnya. Karena tadi enggak mikirin yang enggak ada gitu. Coba Bu. Baik. Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam Al-Haqiqatu dalam kitab Hikam ini. Udah 114 dari 117. Jadi sebentar lagi motong ontak ya. Al-fikratul lati muyrad biha. Berpikir yang dianjurkan. Nah, ini berpikir itu cara mengolah pikiran kita. Nah, apakah berpikir itu hanya kerjaan otak saja atau itu termasuk yang dimaksud adalah dengan kerjaan hati? Gitu. Jadi di dalam Al-Qur'an itu banyak teks yang menyebutkan bahwa kerjaan berpikir itu adalah dikaitkan dengan aktivitas hati. Makanya Allah menyebutkan lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa berpikir, tidak bisa bertafakur. Jadi kegiatan aktivitas berpikir itu dikaitkan dengan kerjaan hati. Gitu. Bukan hanya sekedar otak. Makanya kalau sebenarnya kan kita nggak ada yang tahu, karena ini adalah bagian dari sir dari kehidupan kita semuanya. Artinya di balik jasad kita ini ada aktivitas yang hidup di situ. Itu yang disebut dengan ruh. Salah satunya adalah yang tidak terlihat itu adalah aktivitas hati. Ya kalau secara fisiknya mungkin ada di sini gitu ya. Tapi bagaimana, atau ini kan di sini hati, di sini yang kita sebut dengan otak gitu ya. Nah, apakah yang kemudian yang membuat orang itu berpikir dan kemudian bisa membedakan baik dan buruk itu adalah otaknya ini hanya sebatas ini, atau kemudian ada saringan dengan hati juga? Maka kemudian Al-Quran itu menyebutkan bahwa berpikir itu bukan hanya sekedar kerjaan otak, tetapi itu adalah aktivitas hati. Karena disitulah orang yang bisa membedakan antara pemikiran yang dilandaskan kepada nantinya ilmu dari Allah akan menjadikan sebab dia juga untuk mengenal Allah. Jadi bukan berarti hanya belajar berpikir yang kemudian tidak jelas orientasinya, tidak ada orientasi yang jelas gitu ya. Karena sebenarnya harusnya kan kayak gini ya. Jadi ketika Allah menyebutkan
tidaklah kalian lihat gunung, tidaklah kalian lihat lautan yang membentang, tidaklah kalian lihat langit yang tanpa tiang. Kan sebenarnya itu Allah meminta kita untuk berpikir yang pada ujungnya adalah supaya kita kenal dengan siapa? Sang penciptanya. Karena harusnya seperti itu. Jadi sebenarnya asalnya adalah apapun yang kita pelajari, baik yang sifatnya ya jelas kalau agama ya belajar agama, ataupun yang sifatnya duniawi, harusnya kemudian menghantarkan kita untuk bisa mengenal Allah. Kan sebenarnya gitu. Ujung-ujungnya adalah ma'rifatullah, bahwa ada proses yang kita lakukan itu yang pada ujungnya kita bisa mengenal siapakah Allah Subhanahu wa taala, siapakah Rabb kita, yang kemudian kita bisa lebih dekat lagi. Gitu ya. Di situ. Contohlah sekali dengan menghafal itu, aktivitas menghafal nih, apalagi menghafal Quran itu ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Jadi ayat-ayat yang dibaca itu Allah letakkannya itu bukan di dalam otak, fi sudur. Kalau disebutkan sudur yang dimaksud adalah hati, al-qalb. Ya, al-qalb. Jantung kehidupan seseorang itu adalah al-qalbu. Nah, Allah letakkannya itu di dalam hati gitu ya. Karena disitulah yang kemudian membedakan sekali lagi orang beriman itu, orang berpikir itu ketika dia berpikir atau kemudian dia melakukan aktivitas belajar gitu ya, berpikir tadi, maka kemudian orientasinya itu sekali lagi adalah untuk bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman sekarang permasalahannya itu adalah apakah mengenal Allah itu mengenal zatnya atau kemudian mengenal sifatnya atau kemudian mengenal dari melalui ciptaan-ciptaannya. Nah, Syekh Ibnu Athaillah ini beliau memberikan panduan tentang itu. Al-fikratu sayrul qalbi fi mayadinil aghyar. Jadi proses berpikir itu adalah perjalanan hati di dalam semua medan-medan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah seseorang itu berpikir, kan ketika kita berpikir itu tadi ya, yang dianjurkan itu adalah ia memikirkan kebesaran dan kekuasaan Allah yang terdapat di dalam semua ciptaannya atau makhluknya. Ya. Sedangkan perjalanan hati di dalam memikirkan zat Allah tidak diperbolehkan di dalam agama. Maksudnya gimana? Ini yang kemarin lagi rame tentang perdebatan gitu ya, tentang konsep ketuhanan katanya, tentang bahwa apakah kita yakin kepada Allah itu ilmiah atau enggak tuh. Mana ngikutin perdebatan itu apa enggak? Jadi dia mengatakan bahwa ini semuanya ulama sepakat bahwa zatnya Allah tidak ada yang tahu. Maksudnya zatnya Allah itu bagaimana, seperti apa dan bentuknya seperti apa, dan memang tidak boleh kita berpikir sampai ke situ. Kenapa? Karena tidak akan sampai. Kemampuan otak manusia secerdas-cerdasnya itu tidak sampai pada hal itu. Jadi walaupun kemudian Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu, yang akhirnya kemudian jadi perbedaan gini. Contohnya gini ya, di dalam Al-Quran pamannya Allah itu innallaha sami'un basir, Allah itu mendengar, Allah itu maha melihat. Nah, semuanya sepakat bahwa para ulama semuanya sepakat bahwa pendengaran Allah itu berbeda dengan pendengaran manusia, gitu ya. Penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan manusia. Jadi jangan dibayangkan umpamanya ketika Allah mendengar, kalau kita taunya mendengar itu ya pakai apa? Pakai telinga gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian berarti Allah punya telinga kayak gitu. Gitu ya. Kemudian Allah maha melihat. Berarti Allah punya mata kayak kita, kayak manusia. Nah, itu jangan sampai ada di dalam benak seseorang itu, siapapun itu, ada bayangan ke situ. Karena yang dibayang itu adalah orang itu hanya akan berpikir apa yang dia lihat. Jadi yang masuk dalam pikiran itu, informasi yang masuk dalam pikiran itu karena dia pernah terekam di dalam pikirannya.
Mungkin nggak seseorang memikirkan sesuatu yang belum pernah dilihat? Bisa nggak kira-kira? Belum pernah dilihat. Saya belum pernah lihat Ka'bah, tapi saya bisa bayangin dalam pikiran Ka'bah. Karena pernah lihat gambarnya kan? Gitu ya. Makanya sekarang kalau coba disebutkan hantu, yang kebayangnya apa? Pocong, kuntilanak, sundel bolong, apalagi susur ngesot gitu kan. Kenapa? Karena yang dilihatnya itu dalam sinetron gitu kan. Nah, tapi apakah memang setan itu seperti itu? Kan enggak. Kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang belum pernah masuk dalam pikiran kita. Nah, kita ini semuanya, manusia ini, belum ada yang pernah melihat Allah. Karena itu nanti di mana? Di surga. Nanti akan melihat wajahnya Allah di surga. Itu dalam ada surat Al-Qiyamah. Ya. Jadi karena kita belum pernah ada yang melihat Allah itu, maka kita tidak bisa membayangkan, dan kita memang tidak boleh untuk seolah mengimajinasikan, membayangkan mereka-reka Allah itu seperti apa. Itu nggak boleh gitu. Ya, aktivitas itu yang dilarang. Kenapa? Makanya kemudian Nabi mengatakan tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian dengan penciptaan Allah ini, karena itu yang sampai kepada kita, jangan pada zatnya Allah. Zatnya Allah diyakini ada, tapi bagaimana seperti apa itu yang tidak ada yang tahu. Makanya kemudian ketika Allah menyebutkan bi'ayunina gitu ya, atau bi'aidinya, dengan tangan kami atau dengan mata. Ada di dalam Al-Quran itu, dengan mata kami, dengan tangan kami. Kalau secara bahasa kayak gitu diterjemahkannya ya. Apakah yang dimaksud itu dulu tangan, kemudian Allah punya tangan seperti tangan manusia, atau punya mata seperti mata manusia? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluk, beda. Makanya kemudian sebagian ulama itu, terutama dalam ulama Asy'ariyah menerjemahkan, jadi dengan tangan itu adalah dengan kekuasaan kami. Ya, bi'ayunina itu maksudnya bukan dengan mata kami, tapi dengan pengawasan kami. Itu maksudnya adalah sama-sama untuk membersihkan Allah dari pikiran-pikiran bahwa Allah itu mirip dengan makhluk gitu. Nah, itu maksudnya karena kita tidak, sekali lagi, yang diperbolehkan itu adalah hanya memikirkan kebesaran Allah, yang kemudian kita akan mengenal siapakah Rabb-nya. Bukan berarti mengenal Allah itu dari zatnya dulu, dari Allahnya dulu, enggak. Kita tidak akan sampai ke sana. Gitu ya. Justru nantinya ketika terlalu tinggi, terlalu jauh mikirannya, akhirnya biasanya itu jadinya munculnya adalah aliran-aliran sesat. Itu ya, pemikiran-pemikiran sesat. Kenapa? Karena tidak akan sampai pikiran seseorang itu ya. Maka kemudian seluruhnya yang kemudian Allah sebutkan tuh di dalam Al-Qur'an, itu suruh berpikirnya tentang apa? Tentang ciptaan-ciptaan Allah. Karena itu yang bisa dijangkau oleh kita. Dijangkau oleh kita semuanya, bahwa kita mengenal Allah melalui penciptaannya ya. Makanya kemudian di dalam perkataan lainnya, tafakkaru fi khalqihi wa la tafakkaru fil khalqi fa innakum la yaqdiruna qadrahu. Ini tadi maknanya yang saya sampaikan, bahwa berpikirlah kalian mengenai makhluknya, makhluk Allah. Janganlah kalian berpikir mengenai Allah yang menciptakan. Sesungguhnya kalian tidak akan kuasa memperkirakannya. Ya, maksudnya otak kita setinggi-tingginya kita menghayal tidak akan sampai kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perkataan yang lainnya, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan lagi, al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Jadi berpikir itu adalah pelita hati. Perhatikan ini. Sekali lagi, berpikir itu dikaitkan dengan aktivitas hati. Apabila pikiran itu hilang, maka tidak ada penyinaran baginya. Maksudnya adalah selalu berpikir adalah yang disebut dengan memikirkan sesuatu yang kemudian dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menjelaskan lagi. Ada dua. Ini nantinya akan cara berpikirnya orang awam atau cara berpikirnya orang ma'rifat. Kayak gini.
Al-fikru fikrotani. Cara seseorang berpikir itu ada dua. Fikratu tasdikin wa imanin. Pemikiran yang timbul dari penglihatan hati dan kenyataan. Wa fikratu syuhudin wa iyanin. Dan pemikiran yang diyakini dari keimanan. Jadi pertama, ada pemikiran itu yang timbul dari keimanan atau keyakinan. Yang kedua adalah pemikiran itu timbul karena melihat dulu sesuatu. Jadi gini, kita percaya adanya Allah. Percaya enggak, Pak, Bu? Percaya apa enggak? Adanya Allah. Percaya. Kalau kata orang Sunda, Allah. Allah. Percaya adanya Allah. Dari mana kita percaya adanya Allah? Coba dari mana kita percaya adanya Allah? Dari ciptaannya. Kan kayak gitu ya. Biasanya kan kita memang seperti itu karena kita hanya bisa melihat itu. Pertama kita karena ada kabar langit ya. Kabar langit itu dari Al-Qur'an bahwa adanya Allah, tentang adanya Allah. La ilaha illallah dan seterusnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah law kana fihi ma alihatun illallah lafasadata gitu. Seandainya di bumi ini atau di jagat raya ada ilah selain Allah, maka akan hancur. Jadi menunjukkan pertama ada informasi langit yang kita yakini itu dari keimanan ya. Berasal dari keimanan. Jadi kita kita yakin, percaya gitu. Iman itu artinya percaya. Cuman bukan hanya sekedar percaya iman itu. Kenapa? Kalau hanya sekedar percaya adanya Allah, maka sebenarnya imannya iblis itu lebih tinggi daripada kita. Iya. Kita percayanya itu karena melalui informasi kan, dari Al-Qur'an ataupun dari hadis, dari Nabi gitu. Percaya adanya Allah. Tapi kalau iblis itu pernah berdiskusi, pernah berdialog dengan Allah, bikin perjanjian tuh MOU ya dengan Allah sebelum diusir dari surga. Artinya kalau hanya sekedar percaya ke situ, iblis itu lebih percaya. Kenapa? Pernah berdialog langsung dengan Allah. Itu ya. Maka kalau hanya sekedar percaya saja adanya Allah itu bukan standar keimanan. Iblis juga enggak disebut beriman. Kenapa? Walaupun dia percaya adanya Allah gitu. Percaya, lebih percaya dari kita. Karena pernah berdialog dengan Allah gitu ya. Sebelum diusir kan dialog dulu, minta syarat dulu tuh iblis. Ya, akhirnya syaratnya dikabulkan oleh Allah. Apa syaratnya? Diizinkan untuk menyesatkan anak cucu Adam. Tuh, diizinkan sama Allah. Ya silahkan, kalau kamu sanggup ya silahkan katanya. Sesatkan anak cucu Adam, la'ughwiyannahum ajma'in. Semuanya saya akan sesatkan kata iblis itu. Makanya mayoritas lebih banyak yang sesat sebenarnya. Gitu ya, dari anak cucu Adam itu. Jadi dan serius iblis itu menjalankan misinya itu serius. Wah, sudah dapat ACC ini dari Allah gitu kan. Kata Allah, illa ibadaka minhumul makhlasin. Aku cari orang hamba-hambamu yang diberikan keikhlasan, yang diberikan keikhlasan. Itu iblis tuh nyerah tuh. Kalau ketemu dengan orang yang ikhlas itu udah nyerah. Makanya ikhlas itu harus selalu belajar ilmu ikhlas di situ ya. Nah, karena orang ikhlas itu ya dia melakukan sesuatu itu bukan lagi komentar manusia, komentar orang standarnya. Saya hanya berinteraksi dengan Allah. Itu ikhlas itu. Tandanya ikhlas itu apa, Pak? Kalau seseorang dikatakan bahwa dia sudah ikhlas itu tandanya apa? Anda bisa ditandai sebenarnya, walaupun ikhlas itu dalam hati ya. Cuman kita untuk mengukur keikhlasan diri kita sendiri itu adalah ketika amalan kita itu dengan ketika sendirian dan ketika rame-rame itu sama, nggak berubah. Nah itu tandanya bahwa kita itu ikhlas melakukan sesuatu itu karena Allah. Itu jadi sebenarnya standarnya di situ. Jadi seseorang kalau kita mengukur keikhlasannya tadi, istiwaul amali fi sirri wal ala. Sama antara perbuatannya ketika sendirian dan ketika rame-rame. Itu kan sebenarnya level keimanannya sudah di situ, sudah nyampe pada puncak keikhlasan tadi. Nah, sekarang kita ini kan terkadang
baiknya ini di hadapan orang kan gitu. Ya kalau kita mau jujur itu, ya kita lebih baiknya seolah-olah baiknya itu di hadapan manusia. Ya itu juga tetap harus diusahakan gitu, juga harus baik. Tapi juga jangan lupa untuk menjadi baik di hadapan Allah. Dan itu lebih penting. Maka di situ tandanya seorang itu sudah ikhlas itu adalah tadi, sama dia sendiriannya sama, dia ketika rame-ramenya sama, yang dilakukan itu adalah kebaikan. Jadi bukan kebaikan itu hanya di depan manusia saja gitu ya. Artinya bahwa kita sering lupa untuk mempertahankan nama baik kita di hadapan Allah. Kita mati-matian untuk mempertahankan nama baik di hadapan manusia. Tapi jangan sampai lupa mempertahankan nama baik kita di hadapan Allah. Nah, itu tanda orang ikhlas. Itu. Ya, kalau sudah ke situ, nah, maka kembali kepada tadi bahwa seseorang itu bisa meyakini dengan Allah itu, adanya Allah itu kalau kita karena melalui informasi langit. Nah, kedua yang bisa diterima secara logika adalah karena ada ciptaannya ini. Kan kita mengatakan nggak mungkin ya ada aqua kalau nggak ada pabriknya, kalau ada yang bikinnya kan gitu. Mungkin nggak? Itu maksudnya adalah dalil akli namanya, dari yang bisa diterima secara logika. Itu ya, diterima secara logika. Jadi adanya benda ini menunjukkan adanya yang buat, gitu kan? Ini benda kecil, mungkin nggak mic ini ada kalau nggak ada yang buatnya, kan gitu. Adanya meja karena ada tukang yang buatnya, gitu kan? Nah itu kan pemikiran secara dipahami bisa secara logika. Nah itu yang maksud adalah fikratu syuhudin wa iyan. Dia meyakini adanya Allah karena kita menyaksikan dulu adanya penciptaannya, adanya jagat raya ini yang Allah ciptakan. Itu kalau kata dalam ilmu ini, di dalam ilmu tasawuf ini, itu masih levelnya yang masih rendah, masih level awam keyakinan itu. Kenapa? Karena seolah-olah kita meyakini sesuatu itu harus diindra dulu gitu, diindra dulu atau dirasionalisasi dulu gitu, masuk ke dalam pikiran kita dulu. Nah, kalau levelnya orang makrifat itu lebih tinggi dari gitu, kebalikannya. Kalau tadi dia mengatakan bahwa adanya benda ini karena menunjukkan adanya yang buat, adanya jagat raya ini karena menunjukkan adanya Allah. Nah, orang yang sudah level keduanya itu, yang sudah level makrifat, itu kebalikannya. Justru adanya Allah berefek terhadap adanya jagat raya ini. Dibalik gitu. Bukan berarti adanya benda menunjukkan adanya Allah. Justru sebaliknya, adanya Allah itu berefek kepada adanya jagat raya ini. Kenapa? Ini lebih kuat sebenarnya secara logikanya gini. Kan tadi kita mengatakan, kalau mengatakan bahwa jagat raya ini menunjukkan adanya Allah. Terus kalau seandainya jagat raya ini nggak ada, apakah Allah nggak ada? Nah, kan bukan gitu. Maka kemudian adanya jagat raya, nggak adanya jagat raya, Allah tetap ada. Itulah namanya sidkin wa yakin. Jadi nggak perlu ada bukti pun dia sudah yakin bahwa Allah itu ada. Nah ini lebih tinggi gitu cara berpikirnya. Kemudian kenapa? Karena bisa dibantah juga. Sekarang umpamanya, apakah kalau nggak ada meja, apa berarti tukang nggak ada? Kan nggak mesti gitu, gitu ya. Adanya aqua ini, adanya bukan aqua nih, fit ini ya. Adanya air minum ini bukan berarti orang yang nggak ada, gitu kan? Karena dia mungkin nggak produksi aja, gitu kan? Itu kan secara logikanya sebenarnya bisa artinya cara logikanya itu lebih tinggi. Ya dua-duanya silahkan aja kalau memang itu benar, maksudnya caranya ya, tapi ujung-ujungnya adalah makrifat kepada Allah. Tapi tadi levelnya yang paling tinggi itu seperti itu cara berpikirnya. Kata si Ibnu Athaillah ini tadi adalah bahwa adanya Allah itu berefek terhadap adanya jagat raya. Karena kenapa? Kalaupun nggak ada jagat raya, Allah tetap ada. Bukan mengatakan gini, adanya Allah dengan nggak adanya Allah itu sama. Nah, itu orang kebelinger itu namanya ya. Logikanya jadinya rusak itu. Ada nggak yang kayak gitu? Ini kemarin yang debat rame itu ya.
Yang mengatakan adanya Allah dengan enggak adanya Allah itu sama. Sama siapa? Berarti dia sama rusak otaknya, maksudnya gitu ya. Logikanya sama-sama rusak kalau kayak gitu. Nah, justru sebaliknya adalah adanya jagat raya dengan enggak adanya jagat raya ini Allah tetap ada. Gitu ya. Itu adalah golongan orang-orang ma'rifatnya seperti itu gitu ya. Nah, ini cara berpikir seorang itu supaya ketika berpikirnya itu, sekali lagi, kalau kita memikirkan sesuatu pun adalah endingnya, ujungnya adalah kita supaya lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, sang penciptanya. Kita lebih dekat gitu ya. Sebenarnya kan ke situ nanti wasilah. Makanya Islam tidak melarang untuk silakan mau belajar apapun. Enggak mesti semuanya itu harus belajar agama, semuanya ahli kitab semuanya gitu ya. Silahkan yang mau jadi astronot, yang mau jadi dokter, mau jadi arsitek ya arsitek. Tapi semuanya itu adalah menjadi sarana untuk dia bisa lebih dekat dengan Allah apa enggak. Makanya kalau di dalam Al-Quran sebenarnya kata-kata ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ulama yang dimaksud ini adalah, kalau kita lihat konteksnya di dalam Al-Quran, yang dimaksud ulama itu adalah bukan berbicara tentang ulama dalam bab agama di dalam ayat ini sebenarnya, karena Allah sedang bercerita tentang sesungguhnya di dalam burung gagak, di dalam binatang hewan-hewan ternak, dan manusia itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Maksudnya adalah bahwa apapun ilmunya yang dipelajari, kalau dia mendekatkan diri lebih dekat, lebih mengenal dengan Allah, maka itulah ulama. Sebenarnya gitu. Jadi para ilmuwan umpamanya yang meneliti apapun, kalau dia ujungnya sampai kemudian menemukan kebesarannya Allah, itulah ulama. Sebenarnya gitu, ya. Nah, itu maka ini harus didasari tadi tasdiqin wa iman, harus iman dulu. Jadi kalau dulu umpamanya contoh ya, kalau ini yang dipelajari di sekolah-sekolah dulu kan gini. Jagat raya ini tercipta karena ada teori apa? Big Bang gitu kan. Dia kan sebenarnya karena didasari pemikirannya itu tidak ada Tuhan yang menciptakan itu. Awalnya kan kayak gitu sebenarnya. Tapi orang yang punya keyakinan kayak mana, bisa saja prosesnya adalah proses Big Bang itu. Big Bang itu ada ledakan besar gitu ya. Ledakan besar, saking panasnya jagat raya ini, akhirnya menjadi ledakan besar itu menjadi planet-planet kecil. Itu salah satunya adalah bumi yang kita hinggapi ini. Bahwa kata dia mengatakan bahwa jagat raya ini ya kebetulan aja seperti itu gitu ya. Muncul dengan tadi proses tadi yang disebut teori Big Bang. Tapi bisa saja teorinya seperti itu, tapi memang Allah menginginkan prosesnya seperti itu. Tapi ada yang merekayasanya dulu gitu. Makanya Allah ciptakan tuh khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. 6 hari, ada yang menyebutkan 6 masa. Ya bisa jadi masa angin dulu, masa air dulu ribuan tahun gitu ya. Jadi dikembalikan kepada keimanan dulu. Contoh lagi ya, terkait dengan penciptaan manusia. Ini kan sebenarnya karena didasari teorinya ini teori yang nggak beriman. Apa manusia asalnya? Apa Bu? Teori Darwin gimana? Manusia asalnya monyet. Mau? Saya emang nggak mau. Nggak terima. Enak gajah gitu kan? Anak gajah gitu, jawab aja ya. Masa manusia dari monyet? Justru konsep Al-Quran itu adalah monyet dari manusia. Dari mana? Kisahnya Nabi Musa. Dia nggak mau beriman, suruh beribadah hari Sabtu aja, hanya tetap membangkang, tetap ke laut gitu kan. Apa artinya? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Tuh, monyet asalnya dari manusia sebenarnya, bukan kebalikannya gitu. Ini karena didasari dengan tadi konsep tidak berpikirnya itu tidak didasari dengan keimanan terlebih dahulu. Akhirnya murni itu jadi ngikutin pikirannya sendiri gitu, nggak bisa kayak gitu ya, harus ada panduan-panduannya dulu. Nah gitu, nggak terima monyet dari manusia dari monyet. Kamu aja nggak apa-apa silahkan, nah kalau saya sih enggak gitu. Ya, jelas manusia adalah dari Bani Adam ya, Bani Adam, bapak itu jelas siapa, nasabnya jelas gitu ya, siapa, keturunan Nabi gitu.
Sama, kita juga keturunan Nabi. Siapa? Nabi Adam gitu. Ini sekarang rame-rame tentang nasab-nasab itu. Saya juga turunan Nabi. Nabi Adam gitu ya. Gitu. Semuanya kita satu kakek ya. Nggak usah ribut makanya. Ya. Kakek kita sama kakek-kakek. Ya. Kakek Adam. Baik. Masih ada waktu ini berapa? Oke, lanjut ya. Nah, jadi tadi ilmu ada orang mempelajari itu adalah dari ilmu kalam itu ya. Yang kalam itu filsafat kalau sekarang. Ya, filsafatnya sesat dia jadi sesat. Makanya filsafat harus dibarengi dengan keimanan. Kalau enggak yang hanya dia ngikutin pikirannya saja, mengikuti akalnya saja. Makanya harus aktivitasnya dibarengi dengan aktivitas hati gitu ya. Baik, kita sampai mana kemarin? Jual beli ya. Nah, kemarin sedang membahas tentang ini. Dan saya supaya kaitkan dengan kondisi sekarang ini. Ya, transaksi sekarang ini jauh dari konsep-konsep yang dulu para ulama ratusan tahun itu membuat konsep itu. Gitu ya. Jadi sudah sangat beda sekarang transaksinya. Gitu ya. Nah, tapi apakah kemudian itu jadi sah atau tidak transaksinya gitu ya. Contoh gini. Kemarin sedang membahas dulu tentang rukunnya akad itu ada 3. Ini bukan akad nikah ya. Akad jual beli maksudnya ya. Jadi kalau umpamanya ini makanya anak muda harus ngerti itu konteksnya, jangan sampai 2 juta bisa akad gitu ya. Maksudnya dia jual beli gitu, beli fee-nya dulu apa namanya? Booking fee ya. Bookingnya dulu, booking rumahnya dulu itu udah. Ini 2 juta bisa akad. Wah, berarti nggak mahal nikah gitu kan? 2 juta udah bisa akad. Maksudnya akad jual beli gitu, harus jelas ya. Itu perlu hanya konteks itu ya. Nah, banyak iklan perumahan macam-macam sekarang ya. Nah, akad, maksudnya akad jual beli dalam konsepnya para ulama dulu itu minimal ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah adanya akid. Akid itu ada orang yang transaksi, berarti ada penjual, ada pembeli, itu 1. Yang keduanya ada sigot. Sigot itu adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul ini diucapkan, saya menjual, saya beli. Itu. Imam Nawawi itu menjelaskan bahwa ijabnya itu harus diucapkan. Nah, sekarang kan sudah nggak ada tuh pengucapan kayak gitu, apalagi yang pesannya lewat online. Emang ada? Kan enggak, semuanya akad itu lewat tulisan. Dibahas lagi oleh ulama kontemporer sekarang gitu. Apakah itu sah atau enggak? Nah, nanti kita lihat ya. Tapi artinya kan berbeda tuh dari dulu konsep yang ulama yang ratusan tahun, artinya ulama klasik dulu itu sangat berbeda. Nah, yang ketiganya adalah wa yashtaratu ma hada ahliyatul ba'i wal mushtari. Gitu ya. Maka kemudian dia disyaratkan harus ada keahlian tuh, karena dia harus mengucapkan ijab dan qabul, maka harus ahli orang yang pembeli sama penjualnya itu, yang paham. Nah, sekarang kan realnya anak-anak itu kan enggak belum ahliyah disebutnya itu, belum punya keahlian untuk bertransaksi. Nah, sah apa tidak? Dan yang ketiganya adalah al-ma'qun alaih, barang yang ditransaksikannya. Jadi ada yang jual beli, ada ijab dan qabul. Yang kedua, yang ketiganya adalah ada barangnya yang ditransaksikan. Itu juga ada syarat-syaratnya. Barang yang ditransaksikan itu, barangnya harus ada, kemudian tidak boleh najis. Najis itu tidak boleh untuk dijual belikan, haram hukumnya. Itu. Nah, sekarang yang jual beli itu gimana gitu kan? Jual beli tai kambing, tai ayam yang jadi pupuk itu kan dijual belikan. Nah, sementara para ulama mengatakan bahwa haram hukumnya menjual barang yang najis.
Nah, bagaimana seperti itu nantinya untuk menyikapinya atau mensiasatinya supaya jangan sampai melanggar syariat, gitu ya. Nah, ini pertama konsepnya dulu yang diterapkan dulu, konsep para ulama-ulama klasik dulu. Nah, kenyataannya kan jauh sekarang dari hal seperti itu. Dibahaslah oleh para ulama kontemporer. Jadi sedikit mungkin ya supaya kita agak nyambung. Dan termasuk di sini juga disinggung tuh ya, bahwa ini disebutkan wa mimma amat bihil balwa bi'ithan istighal li syara'il hawaid. Jadi memang sudah biasa dari dulu tradisi, termasuk di zaman para sahabat dulu ada anak-anak yang mungkin jajan. Itunya kehidupan manusia ya tidak terlepas dari itu. Pasti adanya jual beli walaupun anak-anak kecil dulu dari dulu juga. Dan pernah juga di zamannya Umar bin Khattab gitu ya. Itu pernah anak-anak itu jual beli dan Umar saat itu tidak melarang untuk melakukan hal itu. Nah, cuman kan konsepnya tadi gitu ya, yang disebutkan oleh para ulama. Nah, apakah konsep ini adalah konsep yang betul-betul baku atau memang itu sesuatu yang ijtihad yang kemudian bisa berubah dengan seiring perkembangan zaman? Nah, supaya kita paham, itu kan tadi pendapatnya para ulama termasuk Imam Nawawi dalam kitab Al-Muhadzab. Imam Nawawi itu ulama yang paling kredibel dalam mazhab Syafi'i. Jadi pendapat Imam Nawawi itu artinya pendapat yang dijadikan patokan lah, jadikan rujukan kalau Imam Nawawi sudah berfatwa. Ingat ini Imam Nawawi ini bukan Nawawi Al-Bantani ya. Bukan. Imam Nawawi itu ada dua. Imam Nawawi Al-Bantani yang makamnya di Mekah gitu ya. Ini artinya orang itu orang belakangan gitu, termasuk ulama kontemporer. Yang dimaksud di sini adalah Imam Nawawi ad-Dimashqi, Damaskus ya, yang nulis Arba'in Nawawiyah, nulis Riyadhus Shalihin gitu ya. Itu Nawawi yang ulama dulu, ulama klasik dulu di Nawa. Nawa itu nama tempat ya, Nawa di apa namanya, Damaskus, Syria. Nah, Imam Nawawi itu sekali lagi dia imam mujtahid madhab namanya. Jadi kalau ada pendapat-pendapat dalam madhab Syafi'i dan berbeda kemudian dipatwakan oleh Imam Nawawi, itu jadikan rujukan fatwanya. Nah, termasuk dalam hal ini jual beli, Imam Nawawi mengatakan bahwa harus ada 3 tadi syaratnya. Ada akad, ada penjual, ada pembeli, ada akadnya, ada ijab qabul, dan kemudian ada barangnya jelas yang diperjualbelikan itu. Termasuk nanti ada syaratnya masing-masing tuh ya. Nah, apakah kemudian ini itu sesuatu yang baku atau tidak? Jadi lihat dulu asalnya ada pendapat ini, gitu ya. Karena ini kan bukan Quran, bukan hadis, pasti ada rujukannya. Dari mana? Gini. Pertama, Allah menyebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu jelas. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini juz 5 ya. Di awal-awal juz 5 Allah berfirman gini. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta kalian itu dengan cara yang batil, yang tidak benar maksudnya. Allah menyebutkan lagi, illa an takuna tijaratan antaradin, kecuali dari transaksi jual beli yang sama-sama ridho di situ. Ya. Jual beli yang dengan nggak ada paksaan, nggak ada unsur penipuan, sama-sama ridho. Nah, menerjemahkan jual beli yang sama-sama ridho itu apa? Itulah yang kemudian dibikin syarat-syaratnya oleh para ulama. Makanya kalau ini kan dalilnya, ini dalil Al-Quran, sudah nggak bisa dibantah. Ini dalilnya Al-Quran bahwa jual beli itu yang sah, yang boleh itu adalah ketika jual belinya sama-sama ridho. Cuman caranya untuk sama-sama ridho itu gimana? Gitu kan? Akhirnya dibikinlah tadi kaidah-kaidah oleh para ulama supaya untuk mencapai jual beli yang antarodin ini, dibuatlah tadi kaidah-kaidah itu. Itu namanya fikih. Jadi fikih itu hasil pemikiran, hasil ijtihad, pemahaman terhadap ayat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah tadi. Ya, poin-poin tadi gitu. Sehingga itu di situ. Nah, maka fikihnya ini itu mungkin saja berubah, berbeda kalau zamannya sudah berubah. Cuman tetap tidak keluar dari antarodin tadi.
Karena jual beli yang sama-sama ridho itu udah jadi baku tuh dalam Al-Quran, bahwa jual beli harus didasari dengan sama-sama ridho. Nah, sekarang jadi gitu. Contoh lagi ya, saya paham nih istilah fikih itu. Jadi kalau ada perbedaan fikih itu nanti jangan saling menghujat gitu karena hasil ijtihad. Contoh kalau kita di dalam kitab-kitab fikih itu kan rukun sholat kan ada rukun ya. Rukun sholat ada 17, ada yang mengatakan 18, ada yang menyebutkan 21. Kenapa bisa beda-beda? Pertanyaannya, ada enggak rukun sholat itu yang disebutkan 1 sampai 17 itu ada dalam Al-Qur'annya atau hadisnya? Urutan kayak gitu ada apa tidak? Enggak ada. Jadi poin-poinnya itu enggak ada. Cuman dibikin oleh para ulama supaya kita enggak bingung ketika sholat itu mana dulu yang dibaca, mana yang boleh dibaca, mana boleh yang enggak. Hanya dibikinlah poin 1 ini, 2 ini. Enggak ada di dalam Al-Qur'annya, enggak hadisnya itu. Tapi dibikin itu supaya memudahkan kita ini, karena kita enggak semuanya paham. Apalagi tadi memahami Al-Quran, hadis yang begitu banyak berserakan gitu ya. Mana yang harus dipilih, mana yang kemudian harus disatukan kayak gitu. Kita enggak sampai ke situ. Dibikinlah oleh para ulama poin-poin tadi supaya memudahkan. Nah, jadi patokan yang bakunya adalah jual beli itu harus saling sama-sama ridho. Makanya berkaitan dengan ini tadi yang menyebutkan bahwa harus ada penjual dan pembeli. Sekarang transaksinya itu pakai mesin, ya kan? Dengan mesin. Beli tiket sekarang pakai mesin, masukin uang atau pakai ATM. Artinya kan transaksinya tidak ada tadi. Bagaimana akan muncul ijab dan qabul? Nggak ada kan, mesin, orang mesin gitu kan. Apalagi sekarang jual belinya itu yang ada minuman kan, masukin uang, mencet, keluar jebret gitu, ada palpi di bawah gitu, ada Sprite gitu ya. Itu kan nggak ada. Nggak, bagaimana akan memunculkan tadi ijab dan qabul. Nah, maka para ulama kontemporer kemudian memberikan syarat-syarat lagi. Nah, boleh kemudian artinya di dalam zaman sekarang ini ada transaksi yang ijab qabulnya itu tidak diucapkan. Tidak diucapkan. Maka boleh ijab qabul dengan cara tertulis. Bagaimana cara tulisannya? Umpamanya dia harus transfer. Bayar kabel 50 meter gitu Bang Salim umpamanya. Nah, istilah itulah yang kemudian jadikan pengganti sebagai ganti ucap ijab dan qabulnya itu. Oh iya Bang, sudah diterima uangnya. Nah, berarti sudah ada ijab dan qabul tuh. Dari WA nyebutannya kan kayak gitu. Saya sudah transfer sekian untuk bayar. Ya Bang, sudah diterima. Dari WA sama-sama WA. Itu. Atau enggak ada sama sekali, tapi memang kan jual belinya di online umpamanya. Mau ijab dan qabul sama siapa? Tapi bahwa menunjukkan bahwa sudah transfer, barang sudah dikirim, itu sudah ada disebutkan ijab qabul. Ijab qabul yang tidak terucap. Sah nggak Pak? Sah, kata para ulama kontemporer saat ini. Bisa dibayangkan sekarang, beli tiket, beli pesen barang, semuanya online, nggak ada yang itu. Bagaimana kalau dia nyatakan tidak sah? Maka tidak sah berarti artinya tidak sah, itu haram berarti transaksinya. Bagaimana semuanya jadi haram kalau kayak gitu? Maka kata para ulama, ijab dan qabul sekarang ini tidak mesti harus dengan bahasa lisan, ucapan. Oke. Yang kedua, dibikinlah syarat-syaratnya. Kalau transaksi dengan menggunakan mesin tadi ya, dengan segala macam bentuknya. Pertama adalah si pembeli itu sudah tahu barangnya yang akan dibeli gitu ya, sudah jelas barangnya. Nah, kalau di online itu sudah jelas spesifikasinya. Nah, ini ukurannya sekian, mereknya sudah jelas, diketahui. Yang kedua, diketahui tadi barangnya, ketahui harganya. Itu ketahui harganya sudah jelas. Makanya kalau ditulisin tuh, kalau ada minuman tadi ya, minuman ini 7.000, ini yang 5.000 ya, terserah mau mencet yang mana. Dari awal sudah tahu. Ya, dari awal sudah tahu, dan tidak ada yang berikutnya, tidak ada unsur penipuan. Penipuan itu gambling gitu ya. Nah, karena ada yang unsur-unsur penipuan itu nantinya masuk pada transaksi yang dilarang karena tidak jelas.
Nah, kalau sudah seperti itu, walaupun tanpa adanya transaksi yang sifatnya lisan, itu sah jual belinya, itu masuk pada taradin gitu ya. Jadi dia sudah tahu barangnya, jenisnya apa, sudah tahu harganya, itu disebut berarti ketika melakukan transaksi, maka transaksinya disebut sudah taradin, sama-sama ridho. Nah, itu para ulama maka menyebutkan transaksi itu disebutkan dengan bahasanya mu'atoh. Mu'atoh itu apa? Dari kata-kata ato, saling memberi ya, bukan membeli. Bukan saling membeli, tapi saling memberi, ngasih. Dia ngasih uang, dia ngasih barang. Gitu. Maka kata ulama disebut mu'atoh. Nah, ini yang kemudian disiasati juga di dalam jual beli sesuatu yang najis. Tadi dalam mazhab Syafi'i kan tai kambing, tai ayam hukumnya najis dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki bukan najis. Jadi sesuatu hewan yang jadi kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya, bukan kotorannya ya. Kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya itu tidak najis dalam mazhab Maliki. Gitu. Kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Dalam mazhab Syafi'i kan najis. Maka disiasatilah dalam mazhab Syafi'i itu, kalau ada orang yang sekarang transaksi seperti di Bandung, sampai ada orang dikenal tuh karena dia tukang punya kandang banyak, kandang ayam, kandang kambing gitu, akhirnya jadi juragan. Kalau dalam bahasa Sunda juragan waduk dikenalnya gitu. Jadi juragan itu, dia kaya. Bagaimana kata para ulama? Silakan, tapi transaksinya namanya mu'atoh. Mu'atoh itu ya udah saling memberi aja. Kamu memberi barang tuh, saya ngasih, kamu ngasih uang gitu kan. Sama ininya, kelihatannya, tapi niatnya beda. Saling ngasih aja tuh. Kamu ngasih sekian, ngasih barang, saya menerima uang. Itu disebutkan oleh para ulama. Istilah itu ada untuk menyiasati tadi hal tadi dengan diistilahkan namanya mu'atoh ya, yang sudah sama-sama uruf supaya tidak terjebak pada transaksi yang dilarang. Kira-kira seperti itu. Wallahu alam bishawab. Ini jadi pertama supaya kita tahu dulu landasannya dan apa yang diungkapkan para ulama-ulama kontemporer saat ini gitu. Kira-kira seperti itu. Wallahu alam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, ya nanti sambil ngobrol aja di situ ya. Nah, kita syuruk dulu, sudah masuk ya? Sudah, baik. Alhamdulillah kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang baik sehingga ilmu agama ini yang baik, apalagi ini pasti dalam kehidupan kita juga ya. Jangan sampai kita tidak tahu, kita terjebak pada sesuatu yang haram karena ketidaktahuan kita atau karena ketidakinginan untuk tahu oleh kita semuanya. Makanya mudah-mudahan ini bagian daripada bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullaha wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.